yang laporan ini dilakukan oleh polisi, bukan oleh selain polisi, gitu loh. Mas Puji baca motifnya apa? Saya kalau bicara motif sampai sekarang saya mencari-cari tahu. Terutama polisi sebagai pelapornya. Ya, itu yang juga sampai saya pertanyakan di beberapa kesempatan, baik secara formal maupun informal. Motivasi pelapor ini apa? Satu, itu terjadi di wilayah areal privat di perusahaan. Yang kedua, terlepas itu terjadi sesuatu, terjadi kerusuh dan lain sebagainya, dan mengalami kerugian dan lain sebagainya, si subjek, bicara lokusnya ya, subjeknya ini kan perusahaan. Nah, sampai kemudian kami pertanyakan pun tidak ada jawaban, sampai kemudian di Mabes Polri pun, waktu itu SPN melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri, kami minta dicarikan siapa pelapornya, dengan harapan bisa restoratif justice terjadi, dan ternyata juga tidak ada kabar. Nah, kalau yang Mas Puji endus, kira-kira apa bisnis polisi di area pertambangan? Assalamualaikum Mas Puji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik-baik. Alhamdulillah. Sahabat, Mas Puji ini aktivis SPN, Serikat Pekerja Nasional. Sibuk apa sekarang, Mas? Sekarang masih seperti biasa, cuma tidak seperti kemarin. Nah, lebih agak longgar. Biasa dan kemarinnya bedanya bedanya apa nih? Ya, kalau kemarin kan berada di kepengurusan DPP. Nah, ini sudah 10 tahun, sepertinya harus agak mengurangi. Nah, ini kenapa dikurangi? Ada konflik atau beda? Tidak beda ada pilihan. Satu, regenerasi harus jalan, Mbak. Gimana organisasi harus tetap terus berjalan. Regenerasi juga harus selalu dikembangkan di organisasi manapun. Kemudian ya mengambil porsi mungkin lebih terhadap istirahat dulu, tetapi masih dalam aktivitas perburuan. Nah, kalau aktivitas perburuan itu juga masuk dalam ranah politik, dukung-mendukung gitu? Nah, kalau mendukung-mendukung itu di wilayah eksekutif, eksekutifnya organisasi. Karena itu sifatnya kebijakan dan artinya aktivitas perburuan yang menyangkut persoalan dukung. Ya, gitu. Nah, kalau di Banten arahnya kemana nih? Banten ini belum tahu nih, sepertinya juga ke Andra Dimyati atau? Saya lihat sih teman-teman di Banten masih dalam kerangka menjalin komunikasi politik. Nah, soal penentuan kemana dan berlabuhnya ke siapa, saya lihat sih mereka belum memutuskan. Kalau untuk komunikasi dengan beberapa calon pengantin, saya lihat mereka di kedua belah pihak sudah komunikasi. Ya, ada beberapa pertemuan. Itu saya sempat mendengar. Suaranya berapa sih, Mas? Kalau di Banten itu sekarang tinggal potensi suara dari buruh? Oh, kalau buruh mah ratusan, bisa di atas 1 juta kalau di Banten ya, seluruhnya ya. Seluruhnya. Kalau itu bisa di atas 1 juta. Kalau untuk SBN itu potensi memberikan suara semua, nggak ada yang. Saya kira tidak semua lah. Satu, karena juga dari 1 juta berapa persen, Mas, yang kira-kira memberikan kalau suara? Hemat saya sih di kisaran 60-70%. Karena ya? tidak semua buruh yang di Banten ini berKTP Banten. Satu itu, dan kedua kepercayaan buruh dengan siapapun pemimpinnya itu juga a priorinya cukup tinggi. Nah, tinggal bagaimana para pimpinan serikat dan anggota serikat ini saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan saya kira juga para petualang politik juga mesti mengetahui itu secara detail. Karena kan harapannya, saya yakin semua calon pengantin pengennya menang. Tapi juga masukan saya juga jangan kemudian seperti membeli sesuatu yang kelihatan padat tapi ternyata
nggak full. Biasanya pertukarannya seperti apa, Mas? Suara dengan Nah, pertukaran ini kepentingannya. kalau tentunya di satu organisasi satu dengan yang lain mungkin ada perbedaannya. Kalau waktu zaman saya pernah mimpin Banten, satu yang pasti adalah soal terkait kebijakan. Dan dari tahun 2005 saya berkomunikasi politik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sampai detik ini belum pernah goal. Terakhir saya bersepakat waktu dengan calon yang di Kabupaten Serang pada waktu itu, sepakat tentang bagaimana meminimalisir perekrutan tenaga kerja yang luar biasa liar. Liar yang saya bilang adalah sudah jadi rahasia umum di Banten khususnya, untuk masuk menjadi buruh pabrik itu mengeluarkan uang yang tidak Itu uangnya masuk ke pabrik atau ke oknum punya? Ya, ke orang per orang. Saya mau bicara oknum itu, saya sebenarnya agak anti, Pak. Saya bicara oknum itu. Lah, oknumnya berjamaah, jadi mau gimana? Mau di institusi, mau di instansi, oknum. Tapi bukan hanya internal pabrik kan? Oh, itu dari mana-mana. Uang itu tersebar juga ke pemerintahan. Nah, kalau soal pemerintah saya nggak tahu. Tapi pada waktu itu saya pernah temukan, karena perekrutan ini kan modelnya ada wilayah desa setempat itu seolah meminta kuota mengenai memasukkan karyawan. Belum kemudian ada ormas, LSM, kemudian instansi pemerintahan di wilayah kecamatan itu juga di beberapa waktu yang lalu dan di beberapa hari kemarin saya juga masih sempat dengar gitu loh, yang seperti ini. Masih berkembang dari zaman Bahala sampai sekarang kok masih ada saja. Nah, berarti sekarang pemerataan loh, Mas. Korupsi itu bukan hanya di instansi pemerintah, tapi di swasta juga. Ya, dalam konteks korupsinya menurut undang-undang atau korupsi mengakali. Soalnya kalau bicara korupsi menurut undang-undang kan yang berkaitan dengan uang negara. Tapi ketika kemudian ada pihak-pihak memanfaatkan peluang perekrutan karyawan untuk mendatangkan pemasukan yang saya tidak tahu itu halal atau haram, itu tergantung mereka yang menafsirkan. Jadi ada pemerataan di sana, Mas. Ya, dan yang bisa menyelesaikan hanya eksekutif pemerintahan. Mas Puji, kita review pernah bicara tentang PT GNI ya? Ya, Morowali Utara. Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Ya. Saat itu ramai muncul isu banyak pelanggaran persoalan ketenaga kerjaan oleh PT GNI yang menimbulkan belasan korban. Muncullah kemudian aksi demonstrasi dari para pekerja Indonesia yang mencoba mempertanyakan itu ke PT GNI. Nah, malamnya setelah demonstrasi kan muncul rusuh tuh. Sekitar Januari 2023, walaupun kasusnya sudah dari 2022. Nah, dari hasil kerusuhan itu muncul 2 orang yang dipersangkakan sebagai penghasut dari demonstrasi, dan kabarnya 2 pekerja TKI ini divonis bebas dari tuduhan itu. Benar, Mas ya? Alhamdulillah. Bisa diceritakan. Pertama saya ingin sampaikan kekecewaan. Kekecewaan dulu. Pertama ke Polres Morowali Utara. Kemudian Polda Sulteng, kemudian Disnaker Morowali Utara, Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Morowali Utara. Dan kekecewaan yang teramat sangat adalah kepada pengadilan hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Poso dan juga di Pengadilan Tinggi Palu. Karena di dalam beberapa hal, kenapa saya mengatakan kekecewaan, mohon izin agak lama dikit nih saya ceritakan, karena saya harus mengingat-ingat nih. Ketika banyak pelanggaran tenaga kerjaan yang sudah mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,
Di sini saya tidak melihat sebuah langkah gerak yang cepat dari terutama pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan maupun kepala daerah maupun pemerintah pusat, mohon maaf. Menteri Tenaga Kerja, di sana ada Dirjen Pengawasan, juga tidak ada yang bisa merubah. Padahal jelas-jelas sudah ada korban nyawa yang belasan orang yang itu yang terdata di kita saja. Tidak pernah ada ya langkah-langkah yang langkah-langkah yang benar menurut undang-undang untuk memberikan satu efek jera kepada pengusaha yang notabene adalah nih PTGN ini kan perusahaan asing, bukan perusahaan lokal. Kalau kemudian saya tarik lagi lebih jauh tentang semangat kemerdekaan di Republik Indonesia yang ingin memerdekakan rakyat dan bangsanya. Nah sekarang ketika kemudian pemerintah melihat anak-anak bangsa ini banyak yang mati karena bekerja, karena mencari nafkah, yang notabene adalah di perusahaan itu perusahaannya orang bukan warga negara Indonesia. Ya, jadi Mas, kalau saya simpulin kekecewaan Mas Puji ini karena instansi-instansi yang disebutkan tadi itu membela Cina daripada gitu atau bukan? Kalau soal membela, saya belum berani gegabah ke sana, tapi tidak ada langkah-langkah yang nyata untuk memproteksi keberadaan tenaga kerja Indonesia pada waktu itu ya. Sekarang memang saya akui mulai ada perubahan-perubahan. Tapi kalau tidak ada gerakan di Januari 2023 itu, saya tidak tahu apakah akan ada perubahan. Karena sudah bertahun-tahun kejadian meninggal karena kecelakaan kerja itu sudah dari semenjak awal, dan lebih parah lagi ternyata dari semenjak berdiri 2018-2019 sampai di 2023, PTGN ini tidak punya peraturan perusahaan. Sampai sekarang? Sekarang punya, per 2023. Ya, mungkin setelah konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Itu diakui ketika ada pertemuan antara saya dengan pengurus SPN pada waktu itu, kemudian ada pihak GNI dan dengan Wamenaker. Nah, sebelum ada peraturan kerja nggak ada vonis apa-apa, nggak ada sanksi apa-apa. Mestinya itu kasus kan yang sampai meninggal itu kan sudah sampai muncul di permukaan. Mestinya satu yang harus bergerak cepat adalah Dinas Tenaga Kerja, bagian pengawasan, dan PPNS. Kemudian juga harus berkoordinasi dengan Korwas yang ada di kepolisian. Tapi ini tidak pernah ada. Yang ada malah si pekerja yang, mohon maaf, banyak sekali tekanan-tekanan, baik dari pihak perusahaan, baik dari pihak di luar perusahaan. Ya lucunya kan, anehnya, pihak-pihak di luar perusahaan ikut memberikan tekanan kepada buruh-buruh yang ingin mencoba memperbaiki nasibnya. Iya. Ini terjadi di GNI. Kalau ada yang mengatakan tidak ada pada waktu itu, ya saya mau ketemu siapa orang yang ditunjukkan, jangan hanya ngomong doang. Nah, sampai suatu ketika kemudian meledak, terjadi kesepakatan di antara kawan-kawan GNI, kemudian ada aksi unjuk rasa dari pagi sampai sore, yang siangnya itu memang ada insiden, kawan-kawan diserang oleh beberapa orang TKA, dan sampai ada yang luka, motor juga pada rusak, dan sampai sekarang keberadaan motor itu di mana kita juga tidak tahu, karena tidak ada yang mau menjawab. Dan kemudian itu hanya berselang sekitar 1-2 jam, kemudian aksi tetap jalan karena itu jarak antara titik penyerangannya kawan-kawan di dalam smelter itu dengan gerbang tempat aksi itu jauh. Itu tetap berjalan sampai jam 5 sore, dibubarkan secara resmi oleh ketua Amirullah itu, dan Minggu Bulu yang ditahan itu di depan Kapolres. Dan selama aksi Kapolres di situ kok, Kasat Intel di situ kok. Yang disampaikan apa, mereka tahu kok, dengar kok. Kalau kemudian pada waktu itu ada provokasi, ada hasutan seperti yang dituduhkan, ya bisa saja pada waktu itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian ada kok. Gitu. Dan di dalam kegiatan aksi itu, di depan gerbang PTGN itu tidak terjadi apa-apa, gitu loh.
Hingga kemudian karena ada insiden di dalam tadi itu, ada yang katanya dipinta keterangan di Polres. Kemudian setelah aksi teman-teman ada yang pulang dulu untuk ke ganti baju dan sebagainya lah. Kemudian mereka ke Polres. Mereka ke Polres sampai malam, baru pulang sekitar jam 9 jam 10. Kejadian rusuh itu sekitar jam 7 lewat hampir jam 8. Tetapi kemudian tiba-tiba ada serangkaian upaya-upaya penangkapan, bahkan ada upaya paksa yang dilakukan pada Minggu Bulu ketika ada kegiatan organisasi di Palu. Sampai dijemput paksa di Palu. Gitu. Nah, segini proses, kemudian ada penahanan, sidang di Pengadilan Negeri Poso, kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, tidak ada satupun yang mengatakan, mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan menghasut. Tidak ada bukti satupun yang mengatakan bahwa mereka jadi penghasut. JPU itu bukti-buktinya adalah pendirian serikat, permintaan perundingan bipartit, ada mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya. Hal-hal yang diatur di mekanisme Undang-Undang 2 2004 dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu dijadikan bukti gitu loh. Bahkan pendirian organisasi pun dijadikan bukti. Nah, sampai kemudian kenapa saya bisa cerita? Karena saya hadir di Pengadilan Poso. Dan saya juga menjadi salah satu saksi yang meringankan kawan-kawan itu. Saya sampaikan semuanya yang saya ketahui. Nah, kemudian ada pihak JPU mendatangkan ahli. Ahlinya adalah pejabat Dinas Tenaga Kerja. Yang ahlinya pun juga membedakan mogok dan unras saja kebingungan. Ahli membedakan mogok dan unras, unjuk rasa, itu saja bingung. Dan kemudian sampai pada sebuah analisa antara penasihat hukum dan saya, karena saya yang di organisasi pada waktu itu di SPN yang rutin, yang selalu mendampingi kawan-kawan di GNI, kita menyimpulkan bahwa tidak ada keterangan ahli yang mengerucut terhadap bahwa yang dilakukan oleh dua kawan kita ini melakukan provokasi, melakukan hasutan dan sebagainya. Hingga suatu ketika sampai pada putusan, tiba-tiba diputus bersalah, dipidana dengan tahanan 2 tahun 7 bulan. Kemudian kita banding, kami banding di Pengadilan Tinggi, ternyata Pengadilan Tinggi menguatkan putusan judek fakti. Sama di 2 tahun 7 bulan. Kami cukup kaget, kecewa, kemudian saya berkomunikasi dengan dua terdakwa, saya sampaikan kemudian bagaimana Bang, ya kalau menurut saya ini harus dilakukan upaya hukum terus. Kasasi saya bilang. Ya kita nggak tahu apakah hasil atau tidak, tapi kita harus, kewajiban kita lah berusaha sungguh-sungguh. Semoga Tuhan berikan jalan keluar. Dan alhamdulillah begitu putusan kasasi di Mahkamah Agung, alhamdulillah majelis hakim diberikan hal yang baik oleh Tuhan, oleh Allah, dan kemudian memutus yang bersangkutan, dua kawan kami, Amirullah dan Minggu Bulu, dinyatakan tidak terbukti dari segala tuduhan dan bebas secara murni. Itu pelapornya siapa, Mas? Pelapornya polisi. Pelapornya polisi? Pelapornya polisi. Dan kami tanya, kami cari, maksud kami kan pada waktu awal itu, maksud saya ketika kenapa mencari si pelapor untuk mencoba bertemu, satu, kedua negosiasi, kemudian harapan saya restoratif justice terjadi. Nah, ketika kemudian saya awal mengira bahwa pelapornya itu PT GNI. Nah, makanya saya waktu itu minta tolong kepada Wamenaker untuk mempertemukan dengan GNI. Ya, terima kasih Pak Wamen atas fasilitas yang pernah dilakukan. Dan di situ, di dalam pertemuan itu, PT GNI mengatakan, Mas, kami tuh nggak pernah laporan. Wah, baru kemudian saya ingat di surat-surat panggilan. Ternyata dari panggilan kepada para tersangka pada waktu itu, modelnya itu memang model yang laporan ini dilakukan oleh polisi, bukan oleh selain polisi. Gitu loh. Mas Puji, baca motifnya apa?
Saya kalau bicara motif sampai sekarang saya mencari-cari tahu. Terutama polisi sebagai pelapor ya? Ya, itu yang juga sampai saya pertanyakan di beberapa kesempatan, baik secara formal maupun informal. Motivasi pelapor ini apa? Satu, itu terjadi di wilayah areal privat, di perusahaan. Yang kedua, terlepas itu terjadi sesuatu, terjadi kerusuh dan lain sebagainya, dan mengalami kerugian dan lain sebagainya, si subjek, bicara lokusnya ya, subjeknya ini kan perusahaan. Kalau itu di luar wilayah privat, oke, mungkin saya masih agak maklum polisi melakukan laporan itu. Nah, sampai kemudian kami pertanyakan pun tidak ada jawaban. Sampai kemudian di Mabes Polri pun, waktu itu SPN melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri, kami minta dicarikan siapa pelapornya, dengan harapan bisa restoratif justice terjadi, dan ternyata juga tidak ada kabar. Gitu loh. Nah, sampai sekarang, sampai detik ini, kami juga tidak tahu siapa pelapornya. Yang kami tahu adalah itu hanya polisi. Mas Puji melihat mereka representasi dari PT GNI? Satu, saya membaca dan menyimpulkan itu, satu hal yang selalu saya sampaikan, ini ada persoalan, ada hubungan apa ketika kemudian seolah-olah Polres Morowali Utara memproteksi PT GNI secara membabi buta. Kenapa saya bilang membabi buta? Restoran, Mas. Saya tidak tahu. Cuman bagi saya agak aneh saja. Ada akses pengelolaan polisi di pertambangan? Mestinya tidak ada selain pengamanan, mestinya. Detailnya saya tidak berani mengkonfirmasi iya atau tidak, karena saya tidak punya sesuatu yang bisa membuktikan secara fakta. Nah, kalau yang Mas Puji endus, kira-kira apa bisnis polisi di area pertambangan? Ya, saya tidak tahu apakah polisi itu boleh bisnis atau tidak, Pak. Jadi kayaknya giringan pertanyaan Bapak ini memang saya harus menjawabnya tanpa adanya bukti, saya tidak berani menjawab. Tapi saya yakin Mas Puji tahu. Cuma karena ini untuk publish jadi tidak. Tidaklah, artinya bahwa hanya aneh saja ketika kemudian bahwa saya cuman sangat berharap begini kepada institusi dan kepada instansi manapun, ketika di dalam institusi dan instansinya itu masih mengakui keberadaan burung Garuda dan masih mengakui warna merah dan putih, ya tentunya harus punya kewajiban untuk selalu mengutamakan kepentingan dan selalu membela rakyat dan anak-anak bangsa. Hanya itu saja. Karena kalau kemudian melihat pedihnya kawan-kawan buruh terutama di pertambangan, wabil khusus di PT GNI pada waktu itu sangat luar biasa. Sangat memprovokasi untuk nangis gitu loh. Karena kondisi, apalagi kalau saya pernah rilis di beberapa media, dan saya juga sampaikan juga di waktu kesempatan bertemu dengan Pak Iksan pada waktu di acara yang sama seperti ini, tentang kondisi-kondisi korban kecelakaan kerja. Ada yang masih berwujud, ada yang tidak berwujud, ada yang sudah seperti plastik dibakar bentuknya, tidak ada yang tergugah. Makanya pada waktu itu ketika kemudian ada rilis Kapolri, kemudian rilis Menteri Tenaga Kerja bahwa ada TKI yang meninggal, ada TKI yang meninggal, yang awalnya ada 3, kemudian jadi 2. Tenaga kerja Cina ada yang meninggal juga. Pada waktu rusuh katanya ada. Katanya ada. Tetapi itu tidak pernah terkonfirmasi siapa, di mana, dan di persidangan pun tidak muncul. Padahal juga dipertanyakan oleh penasihat hukum. Tidak ada atau disembunyikan? Saya menduga sampai sekarang kalau kejadiannya rusuh, saya sampai sekarang mengkonfirmasi tidak ada yang meninggal. Kalau kemudian ada yang meninggal, pertanyaan saya yang sekarang juga masih jadi misteri dan saya tanyakan kepada siapapun. Terakhir saya tanyakan ke Wamenaker pada waktu itu, pertanyaan saya satu dan tidak pernah terjawab.
seberapa yakin kalau toh benar ada jenazah di situ, meninggalnya itu karena rusuh. Apa sih artinya vonis bebas buat pergerakan perburuhan di Indonesia? Kalau ini hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, Pak? Gerakan serikat buruh, gerakan buruh ini rawan dengan kriminalisasi. Rawan dengan kriminalisasi. Entah itu karena tameng pengamanan dan penyelamatan investasi, entah itu karena wilayah-wilayah tertentu yang harus dilindungi oleh negara. Tetapi kami hanya ingin begini. Kalau kemudian memang terjadi seperti itu, kita sepakat. Tetapi juga jangan kemudian korbankan anak-anak bangsa yang kemudian mencari nafkah menghidupi keluarganya di perusahaan tersebut untuk menjadi buruh. Minimal perlindungan itu. Perlindungan dari mereka bekerja, mulai dari soal K3, mulai dari upah, mulai dari kesejahteraan, dan keselamatannya terutama jiwa. Sudah, kalau sekali lagi bicara di pertambangan, mengurus ke wilayah GNI, yang sudah meninggal dan kemudian terkonfirmasi sedemikian hebatnya proses meninggalnya karena kecelakaan kerja, itu kan sudah menjadi rahasia umum. Sudah beredar di mana-mana, terutama di media sosial. Ada yang pernah saya sampaikan ke pihak-pihak terkait, dokumen-dokumen kecelakaan kerja, dokumentasi dan lain sebagainya, itu banyak juga yang tidak muncul di publik. Tapi saya punya itu, dan saya pernah sampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja. Ini Mas, kalau lihat cerita Mas Puji ini kan luar biasa ya, perlawanan terhadap perusahaan asing, advokasi yang dilakukan, itu biayanya dari mana, Mas? Selama ini biaya dari organisasi. Karena kalau di kami, di SBN itu kan, dan saya kira di serikat lain juga ada. Cuman kalau di kami, kepatuhan pembayaran iuran itu cukup lumayan tinggi. Jadi dari kalau seluruh anggota buruh? Ya, dari seluruh anggota, walaupun memang tidak semuanya atau belum semuanya membayarkan iuran sesuai dengan aturan di anggaran dasar. Tapi bagi kami... itu buruh yang membayar semua sukarela, ikhlas, atau ada yang terpaksa juga, Mas? Soal terpaksa atau sukarela lain hal, itu adalah bagian daripada aturan di dalam anggaran dasar. Konsekuensi ketika gabung di organisasi harus menaati anggaran dasar, dan itu secara undang-undang sah dan diatur di dalam Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Itu sah diatur. Nah, dari iuran itu dilakukan satu untuk operasional organisasi, untuk advokasi, untuk pendidikan dan pelatihan. Biaya-biaya itu semua diambil dari situ. Gitu lah. Nah, nggak pernah ada dana hibah dari pemerintah atau? Untuk dana hibah, kalau di beberapa saya lihat di daerah-daerah itu ada. Mereka mencatatkan dulu di organisasinya di Kesbangpol, kemudian ada yang dapat, ada juga yang tidak. Cuman selama saya berada di PPSPN pada waktu kemarin, saya sih belum pernah melihat ada hibah itu, dan sepertinya kami belum pernah mengajukan permohonan hibah. Kalau toh kemudian ada adalah kerjasama dengan funding. Kerjasama dengan funding bentuknya program, bukan kemudian digelontorkan dengan cash. Nah, balik lagi ke persoalan PTG ini, Mas. Sampai saat ini nggak ada yang nuntut balik atau mempersoalkan apa yang sudah terjadi dengan PTG ini? Kalau terjadi PTG ini, saya sampai sekarang pasca gerakan kawan-kawan yang sekarang ditahan, kemudian pengurus SPN semuanya kemudian selesai di sana, sampai sekarang tidak ada gerakan. Satu itu. Dan kedua, pergerakan gerakan buruh di GNI sekarang mati. Cuman saya masih ada komunikasi dengan beberapa kawan-kawan yang masih aktif bekerja di sana. Ternyata pelanggaran-pelanggaran di sana juga masih banyak terjadi. Terutama soal lingkungan kerja. Soal lingkungan kerja. Nah, ini mestinya jadi poksinya bidang pengawasan terkait itu. Saya punya dokumen video terbaru bagaimana mereka berada dalam gedung smelter, yang pada waktu itu salah satu hal yang kita pinta adalah, yang teman-teman pinta, di dalam gedung smelter itu ada semacam blower untuk nyedot debu. Pada waktu beberapa saat yang lalu saya berkomunikasi, ternyata itu belum pernah dipasang, hanya dilobangin saja. Dan kondisi gedung itu jarak 10 meter, 15 meter
udah susah untuk melihat karena penuh dengan debu. Dan saya punya dokumentasi video terkait itu. Yeah. Nah, dan ketakutan kawan-kawan pekerja buruh di sana tinggi untuk mengungkap itu karena persoalan ada yang sudah jadi tersangka dan terdakwa ini. Nah, terkait dengan PTG ini sampai sekarang posisi masih seperti itu. Nah, terkait dengan 2 terdakwa yang kemudian dibebaskan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, ini sedang dalam tahap diskusi saya dengan penasihat hukum. Apakah ini akan minta ganti rugi sebagaimana hak para 2 terdakwa ini, karena memang dari awal kami selalu gaungkan bahwa ini kriminalisasi aktivis buruh gitu. Tidak ada salah, tidak dipersalah. Nah, dalam seluruh aktivitas yang dilakukan Mas Puji dalam perburuhan, kasus PTGN ini secara umum apa terjadi atau hanya kasuistik di Morowali Utara? Pernah terjadi di Morosi. Dalam konteks investasi. Saya kira kasus yang terjadi di GNI Morowali Utara hampir masif terjadi di pertambangan. Khususnya Indonesia. Ya, khususnya di nikel. Baik yang di Maluku Utara, di Halmahera, di Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya, relatif sama. Makanya kemudian sempat terjadi kayak dulu kayak beberapa waktu yang lalu terjadi di ada rencana juga di Kalimantan dan lain sebagainya, juga mengalami potensi yang sama. Di wilayah pertambangan ini masih terutama nikel, ini sangat-sangat luar biasa karena makanya saya pernah beberapa kali di kesempatan saya sampaikan, kami ini buruh tidak pernah alergi dengan investasi, tapi kami sangat berharap dan meminta kepada pejabat petinggi negara ini jangan sampai investasi ini berubah jadi invasi. Iya. Mengerikan, Mas ya. Sangat luar biasa. Nah, Mas Puji, kita di ujung waktu. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Banten Podcast. Dan sahabat, tentu saja kita banyak dapat informasi dari Mas Puji, dan harapan saya terakhir setelah podcast ini selesai, Mas, mungkin Mas Puji bisa lebih terbuka menginformasikan apa saja bisnis polisi di pertambangan, tidak dalam kondisi di podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.